Yasmin. Oke, smile. Sama aja ya. Ci, agenda ini biasanya sidang perdana apa? Ini aja bang. Ya, lu kalian apa? Lu kalau lagi dari Jasmine Marwazang Agak kencengan bang. atau dikenal dengan Jasmine Ong. Hari ini kita telah memenuhi panggilan sidang ya dengan gugatan baru, di mana kami kemarin sudah mendaftarkan di tanggal 25 Mei 2024 dan dipanggil pada tanggal 12 Juni 2024 ini. Dan saya komunikasi juga bahwa tergugat juga sudah menerima relas panggilan di alamat yang baru. Tadi agendanya secara formil juga sudah diperiksa dari kelengkapan kuasa hukum dan juga telah diperiksa gugatan. Mungkin ya sidang selanjutnya ini akan tanggal 25 ya, tanggal 25 sudah masuk panggilan untuk sidang kedua. Berarti sidang Mediasi ya. mediasi atau Ya agendanya sidang pertama karena memang tergugat tidak hadir, ya tetap secara patut sudah secara dipanggil oleh pengadilan. Ini tadi pemeriksaan berkas-berkas semua dan penggugat kan juga hadir. Tadi fisiknya juga ada, hakim juga menanyakan. Ya tentunya yang kedua nanti akan mungkin ada panggilan kedua ya. Dan tetap lanjut ya sidang ini akhirnya alhamdulillah bisa hadir. Yasmin, merasa kecewa nggak dengan ketidakhadiran hadir di sidang perdana? saya nggak kaget. Ya, no comment lah soal itu. Tapi kayak gini kan kayak terlihat gampang gitu. Emang udah biasa kayak gitu. Nah, karena ada hadir ini mungkin bisa digampangin suatu hal. Ya, Mungkin apa? Itu sudah biasa apa gimana sih? Apa ya, malah bisa dibilang kayak gitu lah. Tadi kan kamu sempat bilang nggak kaget di hari ini nggak datang. Memang sudah dinotis atau memang kamu sudah tahu? Ya, dia juga emang udah terima suratnya ya. Jadi itu kan pilihannya dia untuk datang atau tidak. Ya no comment aja soal itu. Emang Bener nggak sih permasalahannya karena masalah angka atau harta gitu? sama sekali tidak. Karena santer rumor di luaran bahwa Najib memiliki hutang-hutang juga gitu. Itu bagaimana? Bukan soal itu. Nah, lebih kepada apa sih ini Yasmin? Nah, Apakah saya nggak bisa bagi keterangannya yang detail gitu seperti apa. Tapi yang pasti alasannya ya pasti ada dalam ya undang-undang buat digugat. Yasmin, ketidakhadiran Nadine sendiri makin bahwa dia tidak ingin berpisah atau seperti apa sih? Atau untuk tidak berpisah, tidak ingin berpisah? Ya saya kan emang udah ditahan ya. Jadi mau dia hadir atau tidak itu kan dengan bukti sudah ada gitu. Tapi kalau dia dari story dari si Adis itu masih bertemu dengan anak, memang kamu kebebasan dia untuk bertemu dengan anak? Pasti itu lah pasti saya bebasin gitu karena itu kan anak-anak sekarang saya bilang juga waktu wawancara pertama saya kan sama sekali nggak ada batasnya buat pertemuan anak. Justru hari ini juga dia bertemu sama anak baru saja. Tapi nanti kalau misalnya sudah putus gitu, apakah nanti masih diperbolehkan pasti kan walaupun yang masih mungkin ya Pasti Jadi tadi dia ketemu anak. ya dia anak saya. Tapi kamu sempat papasan meminta atau ngobrol untuk sidang hari ini, bicarakan hari ini. Sempet sih dia emang udah tahu hari ini ada sidang. tapi emang sengaja dia nggak datang atau Komen dia apa? Saya nggak tahu itu bisa tanya sama Pas dia. kamu menanyakan itu, komen dia seperti apa? No comment. Bang, emang ini dibikin seperti adik itu tidak akan datang gitu nggak sih? Maksudnya artinya kan biar segera Biar cepat selesai putus gitu, gitu. biar Saya sudah ada komunikasi ya sama penggugat, sama kuasa penggugat. Kalau saya sebagai lawyer profesional ya saya tempuh saja apabila nanti hadir atau tidak hadir, ya tetap sebagai lawyer harus siap ya untuk bersidang.
apalagi kan itu juga sudah bisa rumah ya, bisa rumah, dan alasan-alasan untuk perceraian sudah kita masukkan juga pada pengadilan. Menurut saya sih ya kalau misal pun hadir pun juga kita tetap fight ya sebagai kuasa hukum ya, seperti itu. Pak, kalau 3 kali nggak hari berarti fresh take berarti Pak? Ya kita lihat kan ini majelis hakim kan bagaimana, karena sifat majelis hakim kan juga berbeda-beda. Ada yang soft, ada yang kita lihat saja dari majelis hakim akan bersikap bagaimana. Karena ini juga kan kasus sorotan ya. Kita juga tidak bisa menentukan pikiran hakim. Yang jelas kita tetap menjalankan tahap demi tahap seperti itu. Tapi Yasmin, apakah betul selama kalian berumah tangga memberikan nafkahnya kurang dan ada dugaan KDRT? Yang jelas alasan-alasan gugatan, alasan-alasan perceraian itu sudah diatur ada pasal 19 PP 9 tahun 1975 itu bisa dilihat juga, dan juga di pasal 116 kompilasi hukum Islam. Iya betul Bang, tapi kan yang menjalani rumah tangga Yasmin nih, dan kembali lagi ke Yasmin, apakah dugaan KDRT itu ada Yasmin? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Tapi apakah Yasmin mengetahui jika Adit memiliki hutang-hutang kepada orang lain juga? Sebetulnya itu bukan utangnya dia gitu, dia sama sekali nggak berutang, dan justru aku juga ngebantunya di kasus itu karena bukti-buktinya juga semua sama aku yang ngebantu, dan dia emang sama sekali nggak ada utang sama orang, jadi dia kayak ngomongin aja sama partnernya dia. Ini berarti yang tempoh hari terakhir yang 500 juta itu ya? Betul ya, yang itu ya? Kalau utang lain tidak ada ya terhadap orang lain ya? Tidak. Jadi sendiri mungkin ngerasa sejak nyambung rumah tangga sama adik sendiri sejak kapan, atau sejak adanya uang MNC. Kayak aku bilang tadi, ini soal perceraian ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan utang itu, dan kita emang ya kita udah pisah rumah juga udah lama, ada cekcokan, dan ya justru itu aku juga cerai karena dia juga udah talak aku. Ya, sekarang aku cuman fokus ke anak aku aja sih. Ya kita saling bagi waktu lah buat anak kita berdua. Bang, gugatan ini juga termasuk ada harta untuk gunung ini atau hanya gugatan cerai? Dan kurang ya sama suara. Langsung sana. Ya infonya sih tanggal 25 ya. Karena tanggal 22 itu kan ada libur juga kan. Yang jelas gugatan telah diterima, dan majelis hakim tentunya akan memproses dan memeriksa gugatan kami, dan tadi juga majelis hakim juga tidak ada permasalahan lah, mungkin ini aja nanti tunggu di persidangan berikutnya saja gitu. Jadi berarti Ya masih ya pemeriksaan atau panggilan lah, itu apakah datang tergugat. Yang jelas kita akan terus hadir ya, kuasa hukum tentunya. Yasmin, berarti masih udah tertutup ya pintu mediasi, udah apa mungkin agak Ada mediasi keinginan lagi untuk balik lagi, atau udah kebalikan tertutup mungkin. begitu? Enggak, kalau untuk balik lagi sih enggak ya, karena saya emang juga udah ditalak udah lama juga. Yasin, boleh tahu nggak, apakah kamu mengetahui ketika Adit memberikan uang atau apa kepada Yasin, tahu nggak? Karena kan saya terberus kabar ada seperti itu gitu. Soal itu saya nggak tahu, soalnya waktu itu emang kita udah minta rumah. Ketika itu sudah bisa rumah, Ya. berarti sama sekali tidak mengetahui adanya hal itu. Ya, saya juga doain ya baik-baik aja lah gitu. Soalnya kan ini juga kita juga udah bisa emang udah lama gitu kan. Dan ini juga keinginannya dia gitu, bisa juga. Berarti komunikasinya sudah tidak akur sejak bisa rumah bahwa ini keinginan dia gitu ya. Perceraian ini keinginan dia sebenarnya, bukan keinginan Yasmin ya. Sama sih, sama-sama. Kak, mau ada obrolan nggak sih sama Aditnya sendiri biar di persidangan selanjutnya dia hadir? Itu ya diserahkan sama tergugat dan kuasa hukumnya ya. Kalau kita fokus terhadap gugatan kami. Berarti kamu menutup komunikasi sama Adit? Tidak, Tidak. WA tidak diblok atau apa? Tidak tidak diblok. sama sekali. Yasmin,
Yasmin, satu lagi, sedikit pun sudah tidak ada rasa sayang sama dia, untuk apa ya memperbaiki dan mengingat anak masih kecil. Kalau soal bilang sayang itu pasti ya ada dong, kan nggak mungkin. Kita juga pengendara kan masih baru, belum lama juga. Tapi kan kenapa saya bilang sayang itu karena dia juga bapak dari anak saya. Gitu. Jadi nggak mungkin saya akan membenci dia. Gitu. Saya juga pasti akan sering ketemu anak dan aku juga anaknya. Dan kita sama-sama lihat tumbuh kembang anak dengan baik. Berarti membantah akan adanya pihak ketiga baik dari Yasmin atau dari Adit. Membantah itu ya, tidak ada pihak ketiga sama sekali ya. Mungkin sosok Adi sendiri sebagai suami ketika masih di dalam rumah seperti apa sih? Dan gimana akhirnya kalau dia sudah dekat dengan semuanya? Ya pasti baik lah. Dan ya kayak aku bilang aku nggak pengen dijelekin gitu. Jadi kayak aku cuma bisa bilang ya dia bapak yang baik, suami yang baik juga. Tapi ya pasti ada cekcokan gitu kan. Kita gimana kita memutuskan untuk pisah. Tapi dia orangnya emang baik. Oke, Terima kasih. Terima kasih Yasmin.